Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad ibni Abdillah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga akhir zaman. Tak lupa kami sampaikan wasiat takwa kepada hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kepatuhan dan ketundukan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan didasari penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap perbuatan yang dilakukan manusia mengandung konsekuensi dipuja dan dicela, dipuji dan juga dicaci. Dipuji oleh satu pihak, dicela oleh pihak yang lain. Tak ada satupun tindakan yang dipuji oleh semua manusia, meskipun itu adalah sebuah tindakan yang sangat dan amat baik. Tak satupun pula tindakan yang dibenci oleh semua manusia di dunia ini, meskipun itu tindakan yang jelas-jelas amat jahat dan buruk. Oleh karena itu, demi mengharapkan ridha dan dukungan semua manusia hanyalah merupakan khayalan semata. Ini sangat mustahil terjadi. Betapapun kita menginginkannya, betapapun kita ingin mendapatkannya, dan anehnya lagi, masih ada orang yang ingin menarik simpati semua kalangan, ingin bersahabat dengan malaikat, tapi berkawan dengan setan. Sesekali berbuat taat untuk menyenangkan teman-temannya yang taat, sesekali dengan cara menyengaja untuk berbuat dosa demi meraih simpati para durjana. Waliyadzubillah. Kalaupun cara ini ditempuh pun tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak, maka orang yang beramal dan berbuat untuk dipuji semua orang atau meninggalkan
sesuatu karena ingin menghindar dari celaan semua orang, dipastikan bakal menjadi orang yang bingung. Langkahnya terus dibayangi kebimbangan, ingin berbuat begini, takut begini, takut dicela oleh pihak yang lain, ingin begitu, takut dicaci pihak yang ini, dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berakal senantiasa menjadikan kebenaran sebagai tolak ukur, sebagai acuan dari setiap tindakan yang dia lakukan, bukan karena landasan pujian dan celaan semata. Karena apapun pilihan yang diambil, ketika kita tetap berpegang teguh terhadap kebenaran, maka kita akan selamat daripada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di antara kita kurangnya bersabar menghadapi celaan ataupun kunjingan, karena demi menjalankan ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar, sedangkan dicela karena maksiat adalah kehinaan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Masyarul hadirin, janganlah kita takjub kenapa pada kebenaran juga menuai celaan, karena memang kebenaran memiliki musuh. Pada ketaatan ada pula penghalang-penghalang, bahkan bisa jadi musuh kebenaran itu lebih banyak daripada musuh ketaatan ataupun kesesatan, karena kebanyakan manusia justru cenderung kepada kesesatan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sekaligus menjadi rambu-rambu bagi kita agar kita menjadikan suara kebanyakan sebagai barometer kebenaran. Kebenaran adalah apa yang dikatakan benar oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meski sedikit dan jarang sekali mendukungnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Menyimak dua ayat di atas tergambar oleh kita bahwasanya kebenaran tak selalu berada di pihak mayoritas. Malah seringnya kebenaran hanya diikuti oleh segelintir dan sedikit orang saja. Wajar jika kita ataupun mereka menuai celaan dan hinaan dari para penentangnya. Oleh karena itulah, tatkala menyebutkan ciri khas orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, Al-Quran menyebutkan salah satu karakternya, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, yakni tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan memerangi musuh-musuhnya demi menegakkan hukumnya, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Para pencegah tidak akan menghentikan mereka, para penghalang tidak akan menyurutkan langkahnya, dan para pencela tidak mengendorkan mereka untuk itu. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bergabung di jalan kebenaran berarti bersabar untuk menghadapi celaan dan hinaan dari para penentang kebenaran. Dan ini adalah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang menyadari akan konsekuensi ini, maka selagi dia berada di atas kebenaran lalu menuai kritikan dan celaan serta hinaan, justru semakin menguatkan semangatnya terhadap apa yang dia lakukan. Celaan yang ditimpakan orang kepadanya
sebenarnya tidak akan memudaratkan dia, tidak akan membahayakan dia, bahkan mudaratnya akan kembali kepada si pencela, kecuali jika kita menganggapnya besar, melekatkannya di dalam ingatan kita. Ketika itu umpan akan menemukan korbannya. Karena itu jangan hiraukan celaan selagi Anda berada di atas kebenaran, sesuai dengan tuntutan kondisi, zaman, tempat, menurut syariat Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita seperti orang-orang munafik. Mereka bingung lantaran tidak siap berhadapan dengan celaan orang-orang kafir atau dan cercaan orang-orang yang sesat. Karena itu mereka datang kepada orang mukmin dengan membawa bendera keimanan, lalu datang kepada orang-orang fajir dengan bendera kefajirannya. Jemaah rahimakumullah, bagi orang yang menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai tujuannya ketika dia beramal kebaikan, maka pujian ataupun celaan tak mempengaruhi kebaikan yang ia lakukan. Tidak lantas loyo, lemah, lesu karena dicela. Tidak pula terbuai karena disanjung dan dipuji orang. Dia senantiasa semangat di dalam menjalankan ibadah yang terkait langsung kepada Allah Jalla wa'ala, baik di dalam kesendiriannya maupun di tengah keramaian. Karena dia sadar Allah melihatnya saat dia sendirian, Allah juga memantaunya saat ia berada di keramaian. Meski tak ada seorang pun melihat, ibadahnya tak berkurang dibanding ketika banyak orang. Minimal kadarnya sama, atau bahkan sebagian ulama menjadikan amal sirriyah, rahasianya, lebih bagus dibandingkan amal jahriyahnya. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Lantas beliau berkata, makna berbuat adil adalah ketika amalnya untuk Allah sama bagusnya antara saat sendiri dan saat di tengah keramaian. Makna ihsan atau berbuat kebajikan adalah ketika amalnya di saat sendiri lebih bagus daripada amalnya di tengah keramaian. Sedangkan makna keji dan mungkar adalah ketika amalnya yang terang-terangan lebih bagus daripada amalnya saat sendirian. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, meskipun makna ayat lebih luas dari itu, tapi setidaknya ini menunjukkan perhatian ulama akan pentingnya memperbaiki amal saat sendirian, karena hal ini bisa lebih melatih keikhlasan kita. Untuk itulah di dalam banyak hal, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya tatawu, para ulama memilih untuk merahasiakan amalnya lebih banyak daripada menampakkannya. Seperti untuk salat sunnah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Di antara hikmahnya dianjurkannya memperbanyak salat sunnah di rumah adalah untuk menjaga keikhlasan kita, karena lebih minim daripada pandangan-pandangan orang. Secara otomatis jika amalnya saat sendirian bagus, maka amalnya yang terlihat orang juga akan baik. Maka jika suatu kali sebagian orang mengapresiasi bagusnya amal dia lakukan di luar, tujuannya didiamkannya, sebagai langkah hati-hati dan baiknya dia tidak menegaskan untuk mengukuhkannya, meskipun dia tidak harus mengingkari amal yang telah dilakukannya. Seperti Muhammad bin Samak rahimahullah ketika utusan Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada anda, beliau telah mendengar perihal kebaikan anda, banyaknya zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan banyaknya doa anda bagi umat
muslimin. Maka Ibnu Samak berkata, adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kebaikan kami, semata-mata itu karena Allah Jalla wa'ala menutupi semua aib kami. Kalau saja Allah Jalla wa'ala menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami, tak satu pun lisan yang akan memuji kami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ibadah yang terkait langsung dengan Allah Jalla wa'ala, seperti itu pula perbuatan baik yang terkait dengan manusia. Orang yang ikhlas tidak terpengaruh oleh banyaknya dan sedikitnya orang yang melihat ataupun mendengarnya, tidak mengharapkan balas budi, dan bahkan tidak terpengaruh oleh sikap orang-orang yang telah dibantunya. Dia tidak menyesal atas bantuan yang telah dia berikan, meski si penerima tidak membalasnya dengan ucapan terima kasih. Bahkan meskipun maksud baiknya justru mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan dari orang yang diberinya. Keadaannya seperti orang yang dikisahkan oleh Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain lebih bisa menjaga keikhlasan kita, sikap ini juga menenangkan jiwa dan menenteramkan hati kita. Sungguh kita akan kecewa jika setiap berbuat baik kepada orang lain kita menunggu ucapan terima kasihnya, atau kita ingin kembalian yang lebih besar darinya, karena kebanyakan manusia memang tidak mau berterima kasih. Wa kanal insanu kafura, dan kebanyakan manusia itu selalu tidak berterima kasih, berbuat dan bertindak sesuai petunjuk Allah Jalla wa'ala, dan mengharapkan pahala Allah adalah pangkal kebahagiaan dan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Maka tidak sepantasnya kita takut dicela selagi berbuat karena Allah Jalla wa'ala, dan dia atas jalan yang telah digariskannya pula. Tidak pula harus akan pujian manusia, karena jika kita berada di atas ketaatan semata-mata karena karunia-Nya, Allah yang layak untuk dipuji karena keikhlasan kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wat tamassuk bi hadzal din tamassukan qawiyya. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.